Para iwan dan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat surat Al-Imran di situ ada terjemahan kata-kata zaitun. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaitun, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya zaitun itu kecenderungan untuk berbuat yang aneh atau menggelincir. Ini adalah kaitannya dengan pemahaman guru mursyid. Kalau ngupas ayat ini, itu dalam tafsir itu ada yang disebut ayat muhkamat, ada yang disebut ayat mutasyabih. Ayat muhkamat itu ayat Allah yang muhkamat, artinya yang sudah jelas, artinya yang sudah nyata, yang nggak perlu diartiin makna yang lain, ya seperti itu. Ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu termasuk ayat-ayat Allah yang memang perlu pengertian atau yang memahaminya yang mendalam, atau disebutnya harus tahu takwilnya. Jadi kalau bicara masalah tafsir syariat, bahwa ayat ini berbicara ada muhkamat, ada mutasyabihat. Bagaimana kaitannya dengan ajaran Syekh Mursyid, khususnya dalam ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman. Nah, di Abah itu kan ada yang muhkamat, sesuatu yang nggak perlu dijelasin lagi, udah tahu. Tapi ada sesuatu yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang samar, yang perlu penjabaran, yang perlu pengertiannya ke dalam. Itu mutasyabihat, butuh yang namanya takwil. Kalau gambaran ayat di sini, fayatabina matasyaba minhu al fitnah wa ta'wil. Jadi orang-orang yang zaitun, artinya hatinya cenderung untuk berbuat yang kagak benar, itu mengikuti sesuatu yang syubhat, dia untuk memfitnah atau mencari takwilnya menurut pendapat dia. Makanya Abah bilang, ilmu dalam kitab-kitab karang-karang ulama itu semuanya benar, tapi ketika sudah dibawa guru mursyid, maka ilmu yang utama, ilmu yang bermanfaat, itu yang datang dari guru, disebutnya manqol ulama. Jadi kitab Imam Ghazali, kitab Hikam, ini tentang tasawuf, Tanwirul Qulub, semua kitab-kitab itu benar menurut zamannya gitu. Zaman Imam Ghazali ya seperti itu, zaman Syekh Abdul Qadir ya seperti itu, zaman Ibnu Athaillah ya seperti itu. Tapi ketika kita menjamani al ulama wasyal anbiya pada masanya, masa kini, yaitu Syekh Abdurrahman, berarti kita harus pemahamannya, ilmunya bersumber dari siapa? Syekh Abdurrahman. Jadi jangan zaitun. Zaitun itu hati yang mencari, mengarti-artikan menurut akal sendiri. Makanya di Abah itu ada kuliah tarbiyah. Nah, kuliah tarbiyah itu Abah bilang ada sinkronisasi antara syariat dengan hakikat, atau syariat, rekod, hakikat, marifat. Itu ada di kuliah tarbiyah. Gak tahu ketika kuliah tarbiyahnya tidur apa melek. Jadi ayat ini berlaku dalam kemursidan. Jangan sampai kita ibtigul fitnah. Jadi mencari-cari apa sesuatu yang membuat fitnah. Abah begini, langsung dari Abah enggak gitu. Misalnya seperti yang saya ulang-ulang, bahwa di Abah
murid-murid Abah Guru nih tidak akan ditaruh di alam barzah. Ini bukan zaik, karena mangkal ulama dan pribadi saya ngedenger langsung di hadapan Abah ketika kuliah tarbiyah. Nah, itu bukan mencari-cari. Kemudian minggu kemarin saya mengatakan bahwa murid-murid Syekh Abdurrahman yang sudah ditalqin beat di bawah bimbingan guru mursyid itu tidak ada pertanyaan mungkar nakir kalau ilmu Syekh Abdurrahmannya diamalkan. Kadang orang salah paham karena sekarang itu lagi rame Ba'alawi, seakan-akan paham Ba'alawi. Abah Guru mengatakan seperti itu. Jadi murid Abah yang sudah mendapat talqin bait zikir, kalau diamalin jahar, hobi, siri, khotaman, mingguan, bulanan, maka Abah Guru bilang murid Abah nggak bakalan ditanya sama mungkar nakir. Kenapa demikian? Karena kita sudah ada perjanjian dengan Abah Guru yang disebut innalladzina yubayyi'unaka tadi. Jadi nggak dibikin-bikin perkataan itu. Kalau yang dibikin-bikin, misalnya gak perlu ngaji bulanan lagi, ya kan? Gak perlu khotaman lagi karena abah yang gak ada. Itu namanya fiqulubihim zaigun. Fayatabiuna ma tasyabaha minhub tigo al fitnah. Bab tigo takwil, nyari-nyari takwil sendiri itu. Makanya di Ciputat yang saya sampaikan itu nggak ada istilahnya mencari-cari pembohongan, nggak ada, atau mencari tawil sendiri. Kan bahasa itu mungkin tabu ya, kok nggak ada pertanyaan mungkar nakir ketika sudah ditalqin bait zikir di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Ada panjangannya kalau mengamalkan apa yang sudah diijazahkan oleh Abah. Apa tuh? Zikir jahar, zikir hobi, zikir siri, atau katakan harian, mingguan, bulanan. Abah jamin semua murid Abah masuk surga. Orang luar dengar di YouTube, akhirnya dicela tiap hari, bilang overdosis lah, penyakit jiwa lah, ya macam-macam. Tapi harap maklum mereka nggak paham. Jadi Abah mengatakan bahwa murid-murid Syekh Abdurrahman yang mengamalkan ajaran apa yang diberikan Abah Guru, apa sih? La ilaha illallah. Sama zikir sama zikir siri atau harian, mingguan, bulanan. Abah di atas tuh kan. Pokoknya murid Abah selamat dunia akhirat. Jaminannya surga yang mengamalkan. Kalau yang nggak ngamalin, nggak tanggung jawab apa. Itu loh. Berarti ayat ini bukan ibtigol fitnah, wa ibtigol tawil, bukan nyari-nyari tawil. Tidak, itu langsung dari guru. Makanya kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang mengetahui takwilnya itu hanya Allah. Nah, kalimat Allah itu kan kita mah belum nyampe tuh. Berarti siapa? Guru. Innalladzi yubayyi'unaka, yang mentawil siapa? Guru. Sungguhnya orang-orang yang berbaik kepada guru mursyid, maka hakikatnya dia sudah berbaik kepada Allah. Ya kan? Yang mentawil siapa? Guru. Yang tadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ayat-ayat mutasyabih itu tidak ada yang tahu takwil kecuali hanya Allah. Yang kedua, yang tahu siapa? Warasikhuna fil ilmi, orang yang sudah meresap, orang sudah mendalam, ilmunya sudah kalau meresap? Sudah mendarah daging dalam keilmuannya, sama juga tahu takwilnya. Contohnya badal-badal Abah misalnya dikasih tahu. Itu kan di Quran ada nggak itu? Ada. Kalau kita mengartikan Quran tafsir, kalau tafsir kan umum, ini takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, itu jadi maf'ul tuh. Tidak ada yang mengetahui, bahasanya ilmunya tentang takwilnya mutasyabih tadi kecuali hanya Allah. Allah di sini
Ya tentu hakikatnya siapa? Guru. Ya. Kalau Allah langsung kan kita nggak mungkin ngomong. Nabi Muhammad nggak bisa langsung ngomong ke Allah kan? Melalui siapa? Jibril, kecuali ketika Mi'raj. Gitu loh. Berarti di dunia ini ketika bicara wa ma ya'lamu ta'wil ilallah siapa? Guru mursyid. Warasyunu fil ilmi itu orang-orang yang sudah mendalam ilmunya ketika mengikuti gurunya. Katakanlah ulama-ulama kalau dalam tafsir. Jadi tidak ada keraguan tentang takwil ayat mutasyabihat. Itu hanya yang tahu guru sama yang diberikan ilmunya gitu loh. Makanya di Toreko itu dalam kitab Anwarul Qudusiyah tidak sembarangan ngomong masalah Toreko kecuali ada izin dari gurunya. Kalau ada izin dari gurunya boleh nggak? Boleh. Kayak badal taul itu memang diizinkan oleh Abah Guru untuk menjelaskan Toreko Syekh Abdurrahman. Kalau kita misalnya yang disampaikan ke murid-murid, boleh nggak ngomong? Boleh. Tapi tidak disampaikan kayak formal seperti ini. Kalau formal seperti ini misalnya nih, tiba-tiba orang pusat datang bukan pada tahu suruh ceramah di sini, nggak boleh. Pasti ngaco dia, gitu loh. Karena apa? Mubalik Abah, badal kaul Abah, setiap ceramah di dalam kuliah tarbiyah Abah bilang ke Mualim Suryadi ketika itu, Sur, ambil tuh pembukaan buat ceramah untuk badal-badal kaul. Dikasih tuh yang tadi tuh Al-Madad hadir asikin wal arifin. Semua badal kaul Abah harus pakai itu. Kalau dia pakai pembukaan menurut dia, itu berarti apa? Nafsu dia. Makanya pembukaannya, kerangka pembukaan itu dari Syekh Abdurrahman yang saya tadi bacakan. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajil harim. Baru tuh Al-Madad hadir, menghadirkan siapa? Sultan, baru Abah Guru, baru ditutuplah pakai ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya badal kaul Abah, penyampai Abah harus pakai ini. Kalau dia nggak pakai, ngaco. Ada kan di Bogor yang nggak pakai? Ada nggak? Ngaco akhirnya. Tapi kalau Pak Gusnadi, Pak Dada pakai. Karena di kuliah tarbiyah, semua badal kaul Abah harus pakai pembukaan ini dari Abah. Jadi nanti Anda ada orang nih nyampein ajaran Abah, nggak pakai Al-Madad hadir, ngaco dah. Kenapa? Kerangkanya, konsepnya bukan dari Abah itu. Tapi kalau udah pakai Al-Madad hadir, Anda jangan ragu. Kecuali ketika dia manggil Al-Madad hadir, ini yang nggak fokus, akhirnya kok bicaranya masih gitu-gitu juga. Ya berarti dia nggak fokus ruhaninya. Kan Abah bilang, mau balik Abah itu toa, ngomong aja. Nanti Abah yang hadir gitu. Paham nggak? Corong, nanti Abah yang hadir. Nanti kalau penceramah ya, ketika bulanan atau nyampein di Iwan, ngomong aja. Jadi nggak usah pikirin apa yang disampaikan. Nanti Abah hadir. Ternyata dikasih kerangka itu Al-Madad hadir. Al-Madad hadir. Al-Madad itu apa sih? Minta pertolongan kepada wali. Kepada Syekh Sultan dulu, baru ke Syekh Abdurrahman. Berarti apa yang disampaikan pada kalau itu bukan ucapan pribadi dia. Kalau kata orang Sunda mah minjem cariosana, saning ngerasa. Kalau di ilmu kehadiran kan seperti itu. Panghadirkeun, misalnya yang kehadiran kan. Kalau di kita enggak Al-Madad hadir. Al-Madad itu minta pertolongan. Al-Madad hadir. Ya asikin wal arifin Sayyidina Muhammad Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani. Baru dibarokati Syekh Abdul Rahman. Berarti Syekh Sultan
kan ada muridnya siapa? Syekh Abdul Rahman itu murid Syekh Sultan, termasuk apa? Badal atau termasuk muridnya Syekh Sultan. Karena Syekh Sultan alias Abdul Qadir itu semua mursyid yang ada di dunia ini murid siapa? Syekh Sultan Aulia. Nah, Mubalik Abah, Badal Qaul Abah nyampein dari mana? Dari Syekh Abdul Rahman. Nah, supaya ini tidak tercemar dengan ajaran lain, dipanggil tuh dari silsilah 38 tuh, baru disampaikan. Paham nggak? Jadi apa yang disampaikan di sini nggak ada nyari-nyari takwil sendiri. Kalau nanti ditanya, Wahyu tahu dari mana tuh? Kalau tidak ditanya sama Mungkar Nakir, dari guru dalilnya. Qurannya ada nggak gitu kan? Kalau pengen tahu di Syarus Salikin itu ada di Abah bilang ada di kitabnya Syarus Salikin karangan Abdul Samad Al-Palembangi. Nah, beliau itu menyarahi dengan Arab Pegon, Arab tapi bahasa Indonesia, Melayu Pegon, Arab Pegon. Itu ada tuh. Kenapa ada jaminan hingga ditanya Mungkar Nakir? Ada, karena dia sudah berbaiat kepada mursyid. Tapi kan banyak orang langsung nentang kan? Kenapa dia nentang? Karena nggak tahu. Jadi tadi wa ma ya'lamu ta'wilun illallah. Tidak tahu tentang tawil mutasabihat. Mutasabihat itu di dalam toreko pun ada. Kalau bicara yang muhkamat seperti di buku Abah, itu kan kalau dibaca gampang ya. Buku Abah dibaca nih, buku kuning, ya kan? Ya. Coba masuk ke latifah-latifah. Susah. Itu namanya ayat mutasyabihat kalau dalam kajian tafsir. Nah, ayat mutasyabihat itu yang bisa mengetahui hanya Allah dan orang-orang yang diberikan ilmunya. Nah, dalam kaitan guru mursyid, hanya guru mursyid dengan yang dikasih ilmunya, begitu loh. Jadi Anda nggak usah ragu apa yang disampaikan tadi, bahwa murid Abah itu tidak ada pertanyaan Mungkar Nakir kalau ngamalin ajaran Abah. Abah itu ajarannya sama dengan Rasul. Abdul maqultu ana wa min qabli la ilaha fa'lam anahu la. Jadi kita itu jikirannya hanya setiap ba'da sholat la ilaha illallah. Ada nggak hadisnya? Ada. Man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala jannah. Ada nggak hadisnya? Ada. Nah, la ilaha illallah jannah itu harus digurukan. Namanya harus ditalkin dulu, dituntun dulu. Melalui siapa? Melalui ba'dal talqin atau guru mursyid atau ahlu talqin. Yang saya bilang, ayo ikutin la ilaha, kan ikutin kan. Nah, itu prosesnya apa? Proses transfer. Makanya walaupun kita bisa la ilaha, bisa nggak kita la ilaha sendiri? Bisa. Tapi kan kenapa ada talqin begitu? Ditransfer tuh sama guru. Yang ditransfer itu jeruh mudoknya dihidupin. Akhirnya orang-orang yang nggak paham, orang luar, orang awam, aneh. Kok la ilaha bisa hidup dulunya? Nah, itu ayat mutasabihat tuh kan. Mutasabihat. Kalau la ilaha termasuk muhammad jelas. La ilaha di luar bisa nggak? Bisa. Tapi ketika ngucapin la ilaha, ternyata yang nalkin itu Syekh Abdul Rahman, sedangkan jasadnya Mu'alim Tab misalnya, atau jasadnya Pak Suryadi, kenapa dikatakan kok ada Syekh Abdul Rahman? Itu namanya ayat mutasabihat, perlu takwil, ngerti nggak? Kalau kita cuma ngelihat Mu'alim Tab doang ya gagal. Makanya lihat guru hakikatnya siapa? Syekh Mu'alim Tab, Badal Talqin, Bagus Nadi, Badal Kaul, itu majazi. Guru majazi. Artinya apa? Majazi itu majazi bayangannya guru gitu tuh. Yang hakikatnya siapa?
Berarti kita belajar kepada siapa? Ketika kita belajar sama badal kaul, hakikatnya belajar sama siapa? Ketika ditalkin oleh mu'alim Suryadi, mu'alim Gusnadi atau mu'alim tab, hakikatnya siapa? Itu yang harus ditanamin di murid Abah itu seperti itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Warasikhuna fil ilmi itu katakan yang bisa nalkin hanya siapa? Badal talkin. Nggak boleh badal kaul. Yang bisa ningkatin hanya khalifatus Syekh Mursyid warasihuna fil ilmi. Yang boleh ngejelasin torekoh Syekh Abdurrahman dalam posisi pelajaran begini nih siapa? Badal kaul arasihuna fil ilmi. Karena ada ayat-ayat yang mutasabihat. Kan ada murid-murid Abah, cukuplah kita baca buku merah aja, nggak perlu badal-badal kaul lah. Badal kaul nggak usah dipanggil-panggil, kita baca aja bareng-bareng, baca tanbih. Baca tanbih ada cukup. Karena pelajaran Toreko tuh banyak kan ayat mutasabihat, perlu takwil gitu loh. Kalau di Abah buku kuning gampang kalau dibaca. Tapi ketika kun amama seka kanaka maitun bihain bagaimana? Jadilah kamu di hadapan guru mursidmu seperti mayit. Bingung lagi. Mas Batu 9 juga bingung gitu kan? Jadi Mas Batu 9 itu ya cahaya guru sebenarnya. Ketika kita zikir di Latifah Kolbi, ya kan? Kan bukan bisa kita. Siapa yang dipandang? Guru. Suruh mandanglah pada Allah, nggak kepandang-pandang, bayangin aja guru. Itu ayat mutasabihat bukan? Mutasabihat. Kalau bicara alif-alif lam ha udah tahu. Allah tahu nggak? Itu namanya muhkamat, nggak perlu dijelasin. Tapi untuk bisa masuk ke sininya oleh guru dan dijabarin oleh Abah guru, karena itu ayat mutasabihat kan masuknya alif-alif lam ha itu ada sifat 20 alifnya ma'ani, lamnya manawiyah, lam keduanya salbiyah, hanya nafsiyah. Berarti yang masuk alif-alif lam itu sifat 20. Guru udah masuk ke alam itu. Kan mutasabihat itu kan? Perlu penjabaran nggak? Perlu. Orang zikir lah ilallah itu udah muhkamat, orang tahu bahwa la ilallah ada 4 kali kalimat, ada 12 huruf. Benar gak? Dijabar lagi ke sama guru mutasabihat tuh. Lamnya 5, alifnya 5, hanya 2. Lamnya itu 30 kali 5 150. Haknya itu 5. Karena haknya ada 2 jadi 10. Jadi 160. Alifnya ada 5 jadi 165. 165 itu susunan rukun ihsan, rukun iman, rukun Islam. Tambah 1 tambah 6 tambah 5 jadi 12. Kan perlu penjabaran kan? Yang kita tahu takwilnya dari mana? Dari guru dan orang-orang yang dikasih sama guru. Nah, siapa ar-rasul fi ilmi dalam posisi ini? Yaitu ba'dal kaul. Jadi jangan, wah gue juga bisa jelasin begitu, ya jelasin aja. Kenapa? Karena mereka itu merasa ada buku Abah. Maka mereka nggak perlu badal-badal kaul. Kemudian Abah angkat badal kaul, tujuannya apa? Untuk menjelaskan hajanan guru. Sekarang majlis badal kaulnya nggak di ini. Ya akhirnya apa? Ya dibaca doang buku Abah. Tanbih dibaca. Habis tanbih katanya, tanbih aja cukup katanya. Gak perlu ceramah-ceramah lagi. Ya sekarang ceramahnya gimana? Kalau mengupas ajaran Abah kira-kira gimana? Yang diperlukan ruh murid Abah itu apa? Pelajaran Abah guru. Jangan sampai kita masuk ke hadis Nabi. Man yazdad ilman lam yazdad ila bu'dan minallah. Jangan sampai itu. Orang yang tambah ilmu nih, kita pertama talqin, dapat ilmu baru nggak?
mandi tobat. Dulu kan kita nggak tahu mandi tobat, baru katanya, oh caranya begini mandi tobat, alhamdulillah. Terus dapat lagi sholat tobat, oh caranya begini, alhamdulillah. Dapat lagi talkinan, oh ditalkin tuh begini, kita dapat ilmu nggak tuh? Alhamdulillah. Naik lagi ke latifah satu kedua, dibuka, dapat ilmu nggak? Tambah nggak ilmu? Nambah lagi ke latifah 3 siri, nambah nggak? Terus nambah sampai 7. Ilmu abah nambah nggak? Jangan sampai kata Rasulullah, man yazdad ilman walam yazdad bu'dan minallah. Tambah ilmu tapi tambah jauh ke Allah. Artinya ke Allah kita jauh, ke guru jauh. Kan banyak orang yang naik latifah, lagi latifah awal bener sih, mungguk-mungguk ke kita. Ya, latifah awal, ya kan, naik nilai sampai 7. Behotam, habis hotam merasa apa? Tambah ilmu, sama ilmunya. Akhirnya jauh dari guru. Bukan jauh dari Syekh Abdurrahman, dari yang bawahnya. Sekarang kalau nggak dikenalin ke Bogor, ke Abah Guru, kira-kira kita dapat ilmu latifah nggak? Dapatnya ilmu apa? Ilmu syariat, ilmu ceramah. Tapi banyak majlis orang-orang senior sih, dia pada anti dengan ceramah toreko. Kenapa anti? Orang ajaran apa itu dijelasin, kalau nggak dijelasin nggak bisa. Sulit ajaran Abah itu kalau nggak dijelasin. Naik latifah gampang nggak? Gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi untuk ketika dijelasin tentang ayat mutasabihatnya yang di diri kita, oh ketika udah 7 udah kita udah pakai baju johir batin, perlu penjelasan nggak kayak gitu? Perlu. Kenapa majlis-majlis itu nggak perlu badal kaulah? Kita baca aja bareng-bareng belajar. Kira-kira gimana itu? Kesasar. Tadi man yazdad ilman walam yazdad ila bu'dan minallah. Malah dia tambah jauh dari Allah. Hakikatnya jauh dari guru. Artinya apa? Orang guru sudah membentuk, ini loh badal kaul, ini loh badal talkin. Dia mah badal kaul dijauhin. Ya udah nggak dapet ilmu apa. Bener nggak? Iya. Ilmu abah itu emang perlu penjelasan. Kalau ada orang dikasih paham, boleh nggak ngomong bicara tentang ajaran? Boleh kalau lagi ngomong-ngomong doang, ngobrol. Tapi dalam formal begini harus ada kuncinya yang disebut al-madad hadir. Siapa yang hadir? Syekh Sultan. Syekh Sultan nggak hadir siapa? Syekh Abdurrahman yang hadir. Makanya di toreko itu belajarnya apa? Belajar apa sih? Imajinasi apa? Daya hayal. Daya hayal tuh nggak daya hoyal? Daya hoyal. Kalau nggak punya daya hayal, ya orang jogroganya dia gitu kan. Timbulnya apa? Hijab. Kenapa ngelihatnya yang kita lihat misalnya dulu ketemu abah, benar nggak? Ya kan? Kalau dari segi secara fisik, abah dibeli yang syekh mananya, gitu kan? Pakaiannya biasa, nggak pernah abah pakai udang-udang. Nggak pernah abah pakai jubah kemana-mana. Pakaiannya tuh, pakai baju supir. Kalau baju supir baju apa sih? Safari. Ngaji bulanan, abang nggak pernah pakai kain. Pakai apa? Celana panjang. Kira-kira kalau orang yang dia santri banget, orang alim, kalau itu Syekh Abdurrahman, percaya nggak? Enggak. Disitulah kita diuji daya hayal. Naksabandi, tahu Naksabandi? Naksabandi itu membayangkan. Belajar Naksabandi itu membayangkan. Di mana belajarnya? Ketika zikir Kenapa di abah waqdi ala latifil qalbi itu nggak boleh disuarakan? Mainnya apa? Nih, daya khoyal. Allahnya tembusin sini. Allah. Tapi kalau cuma Allah bayangin Allah ke sini, nggak ada gurunya gimana?
Jadi nggak? Enggak. Kagak jadi. Makanya ada Robito Mur. Apa Robito Mursid fungsinya? Karena kita nggak bisa masukin ke sini, itu cuma hanya pikiran kita, makanya masukin rasa guru. Karena di sini di Latifah Nafsi itu hakikatnya guru Syekh Abdur. Nah, kalau udah nafsi nih, ini hakikat kemursidan guru. Siapa? Yang bisa zikir ini siapa? Tapi kan jasadnya siapa? Kita. Kalau jasadnya kita 5 tahun, 10 tahun ikut Abah, kira-kira kebuka nggak spiritual? Buka. Enggak. Agak kebuka, orang bisa dia. Ya kan, kebayangnya siapa? Ya orang bisa dia. Makanya daya khayalnya siapa? Syekh Abdurrahman. Nah, dalam perjalanan ini nggak bisa kita lepas dari badal-badal atau Syekh Abdurrahman atau badal Syekh Abdurrahman, nggak bisa. Kalau ada senior, sesepuh, dia merasa bisa dengan dia sendiri. Karena kan penyampaian ini kan harus ada izin guru. Tanpa izin guru, apa sih kalau bahasa camplang apa? Hah? Hambar gitu loh. Bukan anak ambar, hambar. Hambar, kalau hambar tuh cai apa? Air ya ada hambar kan? Kayak gitu. Nah, jadi apa yang saya jelaskan di sini artinya apa? Saya nggak ada ragu lagi, jeblak gue untuk nyampein ajaran Abah, nggak ada ragu lagi. Karena apa? Karena ajaran Abah itu benar dari Quran, benar dari Quran, dari hadis, benar dari hadis. Sekarang kalau sudah dikasih ilmu Abah, kita yang latifah nih maka disuruh dijikirin, mau hadis mana pasti kaitannya kemana? Ke guru. Mau ayat yang mana? Kaitannya kemana? Ke guru. Coba aja 30 juz. Kalau sudah 7 latifah atau sampai khotam atau sampai inilah yakin dengan ilmu Abah, itu 30 juz itu bercerita tentang apa? Mursid. Ketika ada lapan Allah itu loh. Di mana kuncinya? Innalladzina yubayyunaka inama yubayyunallah. Orang-orang yang berbaiat talqin berzikir kepadamu, kepada muslim masakinnya, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah. Berarti ada lapan Allah dan Rasul siapa? Mursid gitu loh. Zamannya al ulama warasatul. Nah, ulama Rasul Ambiya di sini adalah Syekh Mursid, wali Mursid. Paham? Dan semua ulama punya ilmu ini. Kalau ulama ada diwarisi ilmunya, ilmu zuhir Nabi, ada nggak? Apal Bukhari Muslim. Itu ulama. Dia tahu Bukhari Muslim sampai titiknya, sampai nomornya dia apal. Bukhari Muslim kan tuh kan. Susunan hadis yang paling apa? Paling bagus, paling ketat. Bukhari Muslim. Ada nggak orang apal Bukhari Muslim? Sahih Muslim apa sampai Kutubus Sittah. Kutubus Sittah tuh yang kitab-kitab yang 6, Abu Daud, Sunnah Ibnu Majah, apal ya. Tapi apal teks. Tapi ketika berhadapan dengan ilmu sufi, ilmu toreko, diringkas gak tuh? Gimana? Di Latifah Qalbi. Ketika dia ngapal Sahih Bukhari, hatinya connect ke Allah. Belum tentu kalau dia belum ditalkin. Kalau kita nih orang awam, bukan ustadz, bukan kiai, ya cuma orang biasa. Kenapa kita sholat bisa connect ke sana? Karena ditanam Latifah Qalbi. Siapa yang nanam itu? Syekh Mursid. Allah marbal hijau. Tahliyatum liu qalibal muridin ma'ala taifihim liku anur min masyul kiram. Karena latifah tadi ditanam, ada alif-alif lam hai di sini, maka ada connect untuk bisa mengkonekkan cahaya ini ke cahaya mursid. Dari mursid kemana? Ke Rasul, ke Allah. Berarti murid Abah sudah bagus? Sudah hebat? Yang nggak hebat apanya? Kagak diamalin. Coba diistiqomahin. Itulah yang saya bilang, nggak perlu lagi kita belajar keluar. Kenapa? Konekin aja ini.
Kalau sudah connect, kira-kira Bukhari Muslim bisa apa nggak? Bisa. Tapi jangan bisa kita, bisa siapa? Berarti ketika kita daya halal bisa guru, berarti yang bisa ngapal itu siapa? Dikasih ilmu ini, Allahumma ajib fi qalbi nuran tuh. Wapah menurun wasaminu wabasa nuron, buat ternyata itu doa buat penerang hati. Di munajatnya apa tuh? Pahman Nabiin wahibdul mursalin. Sebenarnya Abah ini murid-muridnya itu bisa berkoneksi dengan ahlul hadis, bisa berkoneksi dengan ahlu tafsir, bahkan orang-orang sufi, karena kita sering baca Fatihah. Summa ila arwi amatil mustahidin wa muqalim bidin wal ulama era wa qura'i mukhlisin. Ahli qura. Tahu qura? Orang qiraah yang ikhlas. Wal ahli tafsir sama muhaddisin, orang-orang ahli hadis. Kira-kira murid Abah bisa ke situ nggak? Bisa, tapi dalamin dulu latifahnya gitu loh. Dalamin dulu ilmu Abahnya sudah matang, sudah bercahaya, kebentuk tuh 7 latifah cahayanya, kuning, merah, putih, hitam, hijau, ini gilang gemilang, semua bercahaya. Suruh balik, coba Bukhari Muslim baca. Tahu-taunya paham. Sahih Muslim paham. Semua jadi paham. Kira-kira rugi nggak jadi murid Abah? Enggak. Cuma murid Abahnya nggak sabar. Kan padahal kau bilang jangan belajar keluar ya. Artinya kita suruh fokus dulu ke ilmu guru. Karena ilmu Abah itu ketika ditanam la ilaha illallah bukan asal tanam, tapi diapain? Tembusin yang namanya roh mudof. Makanya ada butuh yang namanya robito mursid. Kalau murid Abah nggak paham sesuatu, robito kepada Syekh Abdurrahman, nanti dikasih paham. Begitu. Ini mah enggak, belum apa-apa udah protes. Ya belajar keluar. Akhirnya apa? Akhirnya ajaran Abah jadi malas. Kenapa malas? Karena mendua kata Abah. Disebut selingkuh guru. Bikin alasan lagi. Kan kita silaturahim. Kan kita perlu ilmu pengetahuan. Sekarang ilmu pengetahuan Wahbiun dengan Kasbiun mau pilih mana? Kalau Kasbiun itu dicari ilmu. Kalau Wahbiun dianugerahkan melalui Syekh Abdurrahman, mau pilih mana? Saya tukang nuntut ilmu dulu. Ke Sepi Azami berapa kitab itu? Almarhum ke Bunyamin, ke Sepi Azami, Sebuda Amsir, kitab-kitab semua. Ke Kamal, ke Paseban, ngaji itu namanya kasbiun, nyari ilmu. Sekali baca 5 kitab. Apakah ilmu itu diamalin? Ora. Dikumpulin dah. Ini gue udah ngaji, udah ngaji. Tanya ilmu hati, marah. Belajar tasawuf, hikam, belajar kitab hikam. Kan udah kita bilang ngerem kan dulu. Tanya tentang hati, marah. Tapi di Abah ada kitabnya enggak? Ada pakai bahasa Indonesia. Tapi enggak pakai bahasa Arab kan? Cuma dalil-dalilnya doang. Tapi ketika diamalkan kitab itu jadi enggak? Jadi. Yang merah ketika udah dapat semua, jadi enggak Johir Batin Muhammad? Ada enggak insan kamil mukamil? Kalau belajar kitab keluar bisa jadi insan kamil mukamil enggak? Enggak. Jadi setan iya. Jadi iblis iya, anak khairu minhu. Gua udah belajar tafsir. Anak khairu minhu bukan? Gua udah belajar nahu. Gua udah belajar sorof, balago, apalagi mantek, apalagi ilmu badi, macam-macam. Timbulnya apa? Anak khairu minhu. Hadis mah gampang. Bukhari Muslim udah belajar gitu kan. Akhirnya apa? Anak khairu. Ketika belajar di Abah, suruh bawa apa? Kebodohan. Dan bukan berarti kita bodoh dalam masalah ruh, bener nggak? Itulah yang disebut mutasabihat. Perlu nggak takwilnya?
Dari siapa? Guru dan orang yang dipercaya guru. Sama, di toreko pun sama. Sekarang banyak orang-orang, nggak perlu penceramah-ceramah lah, cukup kita ngaji khotaman. Habis khotaman tawasul, habis tawasul udahan, kita makan, beres, bubar. Itulah ngaji di Abah. Kira-kira bertahan nggak itu majlis? Muridnya lama-lama apa? Bubar atu-atu. Gitu loh. Maka di Abah itu, sebagaimana dalam kitab Hikam, siapa yang punya mursyid, berarti dia harus bergaul dengan mursyid dan para ikhwan. Kita bergaul nggak sama ikhwan? Seminggu sekali dan sebulan. Dengan adanya bergaul ikhwan begini, artinya apa? Saling menopang. Nggak saling tinggi-tinggian, benar nggak? Saya di sini cuma mandat doang sebagai badal kaul, bukan saya paling tinggi, tidak. Karena ini amanah harus disampaikan ke murid Syekh Abdurrahman. Ketika ilmu ini sampai ke murid Syekh Abdurrahman, mungkin penerimaannya ada beberapa warna. Warna yang pertama nolak mentah-mentah, ada. Warna yang kedua, gue pikir-pikir dulu. Warna yang ketiga, udah gue menerima aja, orang guru. Kan 3 warna tuh. Kenapa bisa 3 warna? Pertama, mungkin dia masih otak syariat, masih terngiang-ngiang ilmu di luar. Karena dia tahu dalil Bukhari Muslim dari gurunya luar. Disampaikan ajaran Abah. Di Abah tidak ada pertanyaan mungkar nakir. Kira-kira otak dia? Beres nih. Bukhari Muslim aja ada tanya mungkar nakir. Ini orang stres nih, perdosis nih. Harus di kejiwaan harus di macem-macem. Padahal itu benar gak? Buat murid Abah itu khusus. Kalau bukan murid Abah, sabodo teh lo mau kemana kek? Kalau ini kan khusus murid Syekh Abdurrahman. Siapapun yang jadi murid Syekh Abdurrahman mengamalkan talqin bayat zikir la ilallah, zikir jahar, zikir hobi, zikir siri atau harian, mingguan, bulanan, maka jaminan Abah bilang apa? Tidak ada pertanyaan mungkar nakir, nggak ditaruh di alam barjah, selamat dunia akhirat. Nanti guru yang menjamin, karena kita ada ikatan innalladzina yubayyunaka inama yubayyunallah. Itu loh dalilnya. Paham nih? Jadi di Abah ini perlu penjelasan nggak? Perlu. Makanya Abah itu butuh badal kaul mau balik. Bagus Nadi, beliau senior. Pak Darda senior kita itu. Ya, termasuk Lutfi senior, semua pada senior. Tapi kenapa Abah guru masih butuh mubalik? Abah itu bukan maunya Abah, maunya siapa? Abah Hoer, Mama Hoer. Akhirnya muncullah si Wahyu tuh, anak baru. Talqin 2012, Khotam 2013, diangkatnya 2014, suruh ceramah tuh Ba'dal. Gitu loh. Ketika anak baru itu ngomong tentang Toreko Abah, yang lama akhirnya apa? Senewen. Arti senewan enggak? Dari mana ini? Dia kan anak baru. Masa anak baru langsung bisa? Nah, berarti murid Abah itu ada kelompok. Kelompok apa? Dia masih mengklaim dirinya lama. Ambung lama. Akhirnya klaimnya itu dari dia nggak percaya ilmu dari mana itu? Jangan-jangan dari kitab, jangan-jangan dari ini. Jadi sekarang dari kitab Abah, benar gak kalau dari kitab Abah? Kalau dari kitab kuning benar gak? Dari kitab merah? Kalau dari buku Sintoris Abah? Betul semua kan? Yang salah di mana? Yang salah itu yang senewen. Dia bilang gak ada Abah ngejelasin. Ya itu Abah ditulis. Abah dinulis gak pakai ketikan? Tujuannya buat apa?
Supaya murid Abah paham, supaya murid Abah yang latar belakangnya bukan pesantren, yang latar belakangnya bukan orang alim, tapi berbagai macam latar belakang, supaya paham. Ditulislah bahasa Indonesianya, benar nggak? Tuh, karena nggak semua murid Abah bisa bahasa Arab. Kira-kira itu Abah itu pola pikirnya ke depan nggak? Nanti akan datang murid-murid Abah yang nggak bisa baca Arab. Abah tulis tuh. Nyata nggak? Nyata. Saya belum bisa baca Quran, nggak apa-apa, udah ada ininya ini. Karena di Toreko itu syaratnya nggak perlu baca Quran. Belum, nggak jadi syarat. Yang jadi syarat itu bawa kebo dan dosa berapa banyak murid Abah yang bisa baca Quran setelah mengamalkan ilmu Abah, ternyata dia bisa baca Quran. Alhamdulillah. Banyak itu. Yang tadinya dari hoka-hoka bento bisa jadi badal Abah, itu Mualim Darda. Ya kan? Pernah dengan semangatnya Mualim Darda itu pakai sepeda, katanya ceritanya. Itu ke Bogor pakai sepeda, kemana sepeda, akhirnya dia angkat nama Abah jadi badal. Saya yang anak baru ujuk-ujuk diangkat. Tapi ada latar belakang, nggak mungkin main angkat Abah, bener nggak? Iya. Ada yang diangkat nggak boleh nampil siapa? Mantunya. Ya nggak boleh dia, nggak boleh dia. Jadi Abah ini yang dilihat siapanya sih? Ruhani. Bener kata ulama-ulama sufi, derajat kita itu bukan dilihat jasadnya, yang dilihat apanya? Ruhani. Kenapa kiai-kiai besar itu ada ikroman dari masyarakat? Karena olah riyadhah ruhani. Kalau nggak pakai hodam, kata Anda. Anda bisa dilulukan sama orang pakai hodam. Bisa beli. Bisa beli yang kayak gitu buat wibawa, buat dipanggil-panggil. Kan sekarang ada di Bandung. Kalau pengen cepetang tuh cepetang, ngomongnya lancar, itu dikerok pakai emas. Di Bandung ada pakai mahar, pakai raja, Ripto biar ngomong, dikerok, pakai emas di raja. Nanti pinter cepetang, kata Abah. Tapi ingat, kata Abah, yang ngomong bukan dia, hodam. Abah memang gitu. Yang ngomong hodam itu bukan dia. Siapa? Ada orangnya sekarang. Ceramah dia berceramah. Mungkin Bu Dimas mau cepetang bisa ceramah di Kerok, Bu, di Bandung. Jadi penceramah hebat itu di Kerok. Bukan badan, lidah, pakai emas. Sekarang di TikTok ada itu di Bandung tuh, Bandung Barat, Kerok. Tapi Abah bilang, iya, yang ceramah bukan dia katanya, hodamnya. Tuh, berarti siapa itu? Jin bukan? Jin. Itu Abah yang ngomong. Lagi kuliah tarbiyah lagi. Itu yang ceramah bukan dia tuh, hodamnya. Berarti Abah tahu nggak tuh? Tahu. Kita nih mau pakai hodam nih di luar Abah. Abah tahu. Untung Abahnya udah nggak ada di dunia. Coba kalau Abah masih ada, ketemu, kamu jangan bawa-bawa gitu. Malu nggak kita gitu? Oh enggak, Bah. Ya, Abah mah tahu tembus. Tapi Abah, alhamdulillah, beliau nggak pernah ngomong, nggak pernah nyalain, nggak pernah ngebenerin. Muridnya ngantuk tidur, didiamin sama Abah. Depan Abah ngorok, ya. Abah ngajar aja tuh. Tuh guru begitu. Kalau Bu Masli yang ngajar, kadang ngorok ditimbang nggak? Tuh Abah tuh kalau ngajar begitu. Ini Abah ngejelasin nih, pada tidur. Semua pada tidur. Kalau saya kan suka melek karena di depan malu dong, tidur depan guru. Saya 4 tahun depan Abah begini aja, lototin. Masa tidur, malu. Itu saya tengok-tengok semua pada tidur. Saking beratnya ilmu Abah guru, karena bicara tentang ruhani. Tapi kalau bicara tentang yang porno-porno, bangun. Iya.
Abah juga ada lucunya, kalau ngajar ada lucunya. Jadi Abah seperti itu ngajarnya. Dan diulang-ulang. Ya jangan aneh kalau ada toreko, kok diulang-ulang? Ya emang diulang-ulang. Ya itulah namanya ayat mutasabihat. Kalau muhkamat, la ilaha illallah baca 165. Iya. Ternyata di kupas 165 itu dari mana? La ilaha illallah hurufnya 12, lamnya 5, alifnya 5, hanya 2. Lamnya itu 30 kali 5, 150. Haknya itu satu hak itu 5 dalam bahasa Arab. 5 tambah 5 10. Jadi 160. Karena alifnya 5 jadi 5 jadi 16. Tuh. Namanya naftu kalau orang Jawa. Makanya harus dibaca 165 itu naftunya. Karena itu naftu dibaca 165 pas. Ditembak pakai pistol kagak mempan karena sesuai naftu. Tuh Pak Ripto ngerti tuh. Kan sesuai naftu kan? Makanya di Banten itu amal-amal sesuai naftunya. Bismillah harus dibaca segini. Al-Fatihah harus dibaca segini karena dihitung naftu, huruf. Ya di Banten pernah ya? Kita siapa yang jadi siapa? Apa sih bisa? Yang ada kiai itu semua Quran dinaftuin. Lagi sama Pak Herul tuh. Itu Quran ada naftunya semua. Kenapa dibaca segini bunyi? Ada. Tuh hebat orang tuh. Dihitung, ini bisa bismillah. Kan 19. Bismillah kan 19 hurufnya. Ya, bacaan 19 gitu. Seperti itu. Makanya kita di Abah Guru itu nggak ada rugi loh. Banyak orang nggak ngaji di Abah nih. Padahal dia udah talqin. Tapi dia masih selamat. Kapan selamatnya? Ketika dia sakaratul maut. Karena dia mahabah ke Abah, mahabah doang. Ketika sakaratul maut, Abah hadir. Itu yang mahal. Sekarang kita lagi sakaratul maut. Anak, saudara, semua encang-encing, sahabat ada di samping kita. Bisa nolong nggak? Enggak. Cuma suruh apa? Nyebut, ingat. Tapi murid Abah walaupun nanti mati sendiri, nggak ada orang, Abah hadir. Kan Abah bilang kalau belum ngelihat Abah, walaupun sakit, tidur mulu di kasur, gimana? Kalau Abah belum hadir nggak bakalan mati. Kecuali Abah udah hadir. Ini Abah yang ngomong ya, jadi ya. Kalau nggak percaya kalian kata Abah mati duluan, mati dulu. Kalau nggak percaya sama Abah, gitu. Sampai begitu Abah. Abah pun merasakan seperti itu. Ketika warna itu jadi hitam semua kata Abah, lu Abah Werdan datang. Jadi payah nanti. Kan Abah pernah sakit kan? Itu warna udah gelap semua. Abah Werdan nggak datang. Jadi sama murid-murid Syekh Abdul Rahman seperti itu. Karena kita ada karena kita murid maknawiyah dari Syekh Abdul. Jangan sembarangan kepada murid-murid Syekh Abdul Rahman itu. Ruhnya sudah dicantel ke walia mursyid. Kalau kiai-kiai ustadz belum tentu dia nyantel ke guru mursyid kalau yang nggak ditalkin. Iya. Taunya nyantelnya sama khodam penceramah. Makanya jangan heran ada penceramah gini-gini. Kalau Anda terbuka muka sapanya, bukan dia yang ceramah, orang khodamnya cucuapan. Dia cuma Nah, kalau Abah sudah menjanjikan badal-badal kaul Abah, penceramah Abah, kalau ceramah jangan persiapan. Ngomong aja, nanti Abah hadir. Itu janji bukan? Janji. Makanya berani-berani mecat badal kaul, walat. Ya kan? Berani, gue pecat dia. Akhirnya kan, kenapa? Karena ketentuannya jalurnya udah kemana? Jalurnya kemana? Dari Abah Her kemana? Ke atas. Abah Her punya guru nggak?
terus ke atas sampai ke Rasul. Berarti badal kaul Abah udah ada ininya. Nggak perlu SK apa, Bu? Nggak perlu SK surat. Kalau Abah bilang Abah mau, guru Abah butuh mubalek karena lagi nyari, berarti ter-SK nggak? Sekarang yang di SK surat cuma bukti itu Abah, bukti doang. Makanya Abah sekarang nggak pakai nunjuk orang. Sekarang siapa yang mau berjuang dengan Abah? Karena Abah nggak bisa ngegaji. Abah ngomong gitu. Yang mau kata Abah. Akhirnya mereka baca perjanjian. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Pak Suryadi yang nulis, ribut di situ. Saya berjanji kepada Allah dan Rasulnya dan ada guru mursyid, kalau saya melanggar, ada kan? Tanggung itu, pokoknya intinya tanggung sendiri lah. Di situ rame, tapi Abah santai. Ketika murid Abah ribut, Abah santai. Nggak marah gitu. Ini pada ngomong. Nah disitulah. Jadi perjalanan Abah itu perlu nggak penjelasan? Perlu nggak sarah? Perlu. Ya tadi ayat Quran. Orang-orang yang di hatinya condong untuk nggak benar, dia ngikutin sesuatu yang subhat, atau mencari fitnah, atau mencari takwilnya. Kan ada orang yang merasa, udah khotam, udah kholwat, abahnya udah nggak ada, nggak perlu lagi ngaji. Ada nggak begitu? Ada. Itu namanya zaigun. Di hatinya ada kecondrongan bikin takwil sendiri. Karena udah khotam, udah kholwat, udah ininya hubungannya sama Abah begitu kan. Padahal mah harian mingguan hukumnya fardu ain bagi seluruh murid Abah. Bagaimana dengan pendamping yang nggak ngaji, ya kan? Bagaimana yang ini kagak ngaji? Ya urusan dia. Jadi kalau urusan pribadi berarti apa? Tanggung jawab diri sendiri. Tapi kita jangan sampai begitu. Kita sama guru mursyid harus patuh kepada apanya sih perintah. Kita banyak yang ngorbanin waktu. Banyak harian, mingguan, bulanan. Yang harusnya kondangan bulanan dulu baru kondangan yang benar tuh. Karena ada berkahnya. Kalau manakib itu, Bu, pasti ada bekas. Kayak ini nih, khotaman itu karomah Abah seminggu. Ininya seminggu. Dari khotaman nih, ketemu minggu lagi. Yang kita khotaman tuh karomah Abahnya, karomah guru-guru kita yang kita baca. Itu sampai seminggu, ketemu minggu lagi. Makanya alhamdulillah Ciputat minggu ketemu minggu, akhirnya kedorong ke sini nggak? Akhirnya Paripto kedorong ke sini. Karena karomah siapa? Si Abdurrahman. Kalau nggak karomah si Abdurrahman nggak kedorong dia. Benar nggak? Ya kalau ngelihat saya doang nggak mau dia ke sini. Tapi karena karomah si Abdurrahman, walaupun beliau sakit, datang nggak? Datang. Karena di sini dipanggil mulu Paripto, akhirnya datang. Kupingnya panas. Ya daripada ngomong di WA mulu, mendingan datang ke sini. Alhamdulillah pada itu sehat ya, sehat. Panjang umur, yang penting panjang umur. Kalau udah tua nggak mungkin muda lagi. Kita di sono udah. Tapi alhamdulillah. Ya. Sehat. Iya sehat, bening sehat. Makanya kita harus yakin dengan ajaran Abah Guru, nggak usah ragu. Jadi perjalanan ini di Abah ini harus kebersamaan, nggak bisa belajar sendiri-sendiri. Takutnya apa? Itu bisikan itu. Kalau udah bisikan datang gimana? Nggak usah ke Bogor, Abah datang ke rumah kamu. Akhirnya nggak mau ke Bogor, sedangkan kita harian mingguan bulan hukumnya fardu. Jangan-jangan siapa yang datang? Begitu, makanya karena nanti semakin ke dalam suka ada bisikan. Bisikannya bukan bisikan kayak jin, di hati itu loh. Di hati. Makanya kalau mimpi itu kata Abah harus 3 kali.
3 kali mimpi baru. Jangan sekali, jangan 2 kali, jangan 3 kali baru. Kalau mimpi nih 3 kali, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, bener. Itu Abah gitu, karena mimpi itu kalau kata orang tua dulu kembangnya tidur, tapi mimpi ada makna. Ketika kita sering ngamalin ajaran Abah, yaitu nanti ada mimpi-mimpi yang memang ada maknanya gitu. Cuman itu harus 3 kali berturut-turut baru itu benar. Ya mudah-mudahan kita terus istiqomah, terus amalkan ajaran Abah Guru semampu kita ya. Karena kita hidup di dunia itu banyak yang sibuk, banyak yang kerja, tapi Abah maklumin, karena nggak mungkin kita ibadah 24 jam ya, nggak mungkin juga kan. Dan ternyata ibadah 24 jam di Abah gampang nggak? Gampang. Jikir hopi, jahar mah cuma habis sholat 5 waktu. Tapi jikir hopi boleh kapan saja. Kalau jikir hopi ba'da sholat itu latihan riyado biar mantap. Tapi yang dituntut di Abah kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, disitulah zikir hobi berjalan. Enggak zikir jahar setelah sholat. Faida qadaytumus sholat fadhkurullah, itu zikir jahar. Dalilnya surat An-Nisa itu. Di ajaran Abah itu sesuai dengan Quran hadis. Ketika ada orang yang menilai tidak sesuai Al-Quran hadis, berarti dia baru ngelihat ajaran Abah secara teks. Wow. Dan Quran hadis yang di Abah itu perlu ada pentakwilan. Jangan lihat terjemahnya doang. Kan banyak tuh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil al ulama warasatul anbiya, ya kan? Nah, wa ma arsalnaka, kalau di umum, tidaklah kami utus engkau melainkan membawa rahmat bagi alam jagat raya. Nah, kapnya itu perlu penjelasan. Di situ mursyid dengan muridnya. Makanya kapnya itu ditafsirkan al ulama warasatul anbiya. Paham nggak? Berarti murid Abah ini membawa Makanya kalau sholat Jumat murid Abah di umum, satu murid Abah itu bisa ngangkat qabul semua yang sholat Jumat. Kenapa begitu? Sebelum sholat Jumat murid Abah zikir nggak? Zikir. Yang paling terakhir. Itu keangkat semua. Sama kalau kita tahlilan nih di umum, ada murid Abah keangkat semua. Keangkat. Cuman kita akan aneh di tengah-tengah mereka. Gitu. Ini kita ngetes aja keluar. Ikutlah tahlilan atau pasti beda. Jadi akan berbeda hawanya. Ketika yang memimpin tahlilan itu nyebutin syekh yang tidak ada urutannya dengan kita, paling kita ngantuk. Kalau enggak muap mulu. Ada orang tawasul nih di samping, yaitu yang syekh-syekhnya itu ngaromah. Tahu ngaromah nggak? Dia nggak belajar kayak kita. Kalau kita ke Syekh Abdurrahman, Abah ke Abah Hoer betul nyambung. Kita tawasul nggak nguap-nguap. Kalau murid Abah nguap-nguap berarti apa? Banyak. Jangan-jangan yang tawasul banyak kodamnya atau dianya. Ngerti nggak? Iya. Ini yang tawasul. Padahal tawasul zikir Abah, tapi dia nguap mulu. Jangan-jangan yang tawasulnya atau yang ini yang murid-murid Abah nih. Yang sesama murid Abah. Kalau lagi ngaji tidur, wajar gak? Wajar. Lagi hobi. Nah, kalau di luar nih, coba aja buktiin. Ikut tahlilan di luar nih. Dia tawasul dah. Pasti tiba-tiba kita nguap mulu. Nguap aja. Nguap ya? Pasti itu mulu. Karena yang dia baca ngaromah, tidak nyantai ruhnya. Beda dengan kita.
nyantel ruhnya ke guru. Dia nih baca saya samon, saya ini. Padahal dia ruhnya nyantel gak? Belum. Kalau kita nyantel, yang tadi disebutin 38 dari atas ke bawah nyantel gak? Nyantel. Gara-gara siapa? Itu dia. Itu ilmu mahal gak? Mahal gak ilmu itu? Itu yang mahal Paripto. Mahal ilmu itu. Nggak bisa ditukar sama duren. Ubi apa lagi ubi? Mahal ilmu yang bisa nyambungin itu loh. Maka murid Abah semuanya punya istimewa, punya maziyah, punya kelebihan. Kenapa saya bilang yang baru yang lama kalau dia istiqomah nyambung nggak tuh? Nyambung. Yang lama males, nggak patuh, ya mentah dia. Mending mentah bantet. Kalau kerupuk bantet enak gak? Enak, dicari kerupuk bantet mah. Jadi sedap. Kalau nasi bantet Gak enak. kagak enak. Kan? Amat. Ya, jadi murid Abah ini semuanya punya kelebihan, punya maziyah. Jangan Anda merasa kecil hati, jangan merasa pesimis. Semua murid Abah punya kelebihan masing-masing punya Nah, kelebihan itu tergantung riadoh dia sendiri. Kalau dia jarang riadoh, ya ilmu Abahnya nggak akan nampak. Tapi kalau ilmu Abah diamalin, nampak gak? Nampak. Kenapa di Ciputat masih banyak begini? Karena diamalin. Nih, yang saya bilang yang banyak tuh Ciputat nih banyak. Ini banyak nih. Ukuran murid Abah banyak kan nih? Banyak. Di Buaran, Pak Usman banyak. Tempat lain 3 orang. Ibu-ibunya kagak ada. 3 yang. Iya. Ada ibu-ibu. Kita mah ceramah, dia mah tiduran. Kita ceramah, dia tiduran. Tuh di Kemayoran begitu tuh. Saya ceramah. Ibu-ibu mah tiduran aja itu. Kalau kita kan salaman ya, ibu-ibu juga salaman juga. Emang di sana nggak didik begitu kali ya? Gitu. Makanya di Ciputat sama Buaran, alhamdulillah, ilmu Abah itu benar-benar tertanam. Ciputat sama Buaran ya, Buaran. Kalau di pasar mobil sama ceramah, ibu-ibu pada tidur, mending tidur jeder emang. Tidur ini. Bukan selonjoran, tidur beneran. Baringan. Nah, alhamdulillah di Ciputat mah penuh terus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, panjang umur, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah ruah. Apapun yang kita jalankan, setiap malam Selasa pasti ada keberkahan dan ada karomah. Nanti keberkahan itu kalau nggak ke kita, ke anak. Kalau nggak ke anak, ke cucu. Nanti buktiin. Anak kita yang nggak kenal toreko, tiba-tiba tahu toreko. Cucu misalnya. Karena kita di sini istiqomah dengan ajaran Abah Guru, tiba-tiba cucunya itu jadi orang alim, ya kan? Itu sebab siapa? Karena kepatuhan kita kepada guru. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin.